warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan belajar matematika bersama Pak Jimmy. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di video materi yang kedua, yaitu materi perbandingan senilai, masih di kelas 7 semester genap. Kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan juga Pak Jimmy akan memberikan 10 contoh soal dan pembahasannya. Mari kita simak. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, mari kita bahas mengenai pengertian perbandingan senilai. Jadi, perbandingan senilai atau bisa dikatakan sebagai proporsi itu adalah perbandingan antara dua besaran. Jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain itu bertambah pula atau sebaliknya. Jadi kalau yang satunya berkurang, maka yang lainnya juga ikut berkurang. Baik, ini saya berikan mengenai contoh, yaitu mengenai banyak barang dengan harga barang, misalkan harga buku dengan banyak bukunya. Jadi kalau kita perhatikan ini harga satu bukunya 2.500, kalau dua buku berarti 5.000, kalau tiga buku 7.500 dan seterusnya. Maka dari tabel ini ada dua hal yang kita bandingkan, yaitu variabel banyak buku dan harganya. Bisa kita simpulkan bahwa jika banyak buku ini bertambah, maka harganya juga bertambah. Jadi kalau harga banyak buku ini bertambah dari 1 menjadi 2 dan seterusnya, harganya juga bertambah dari 2.500 dan seterusnya. Jadi kalau ini naik, maka yang satunya juga naik. Kemudian yang kedua, perbandingan pada bagian banyak buku itu nilainya sama dengan perbandingan bagian harga pada baris yang sesuai. Maksudnya misalkan kita ambil dari baris yang kedua sama 4. Jadi baris kedua ini kalau banyak bukunya 2 dan 4, maka kalau dibandingkan adalah 1 banding 2. Di ini 2 sama 4 ya, kita beri warna yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian kita lihat dari perbandingan harga juga. Perbandingan harga berarti di sini 5.000 sama 10.000. 5.000 dibanding 10.000 juga 1 banding 2. Ternyata hasil sederhananya adalah sama. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Kemudian misalkan ini dibuat variabel A1, kemudian B1, kemudian A2, B2. Karena ini senilai, maka bisa kita buat perbandingan bagian yang variabel pertama sama yang kedua, ini perbandingannya adalah sama. Jadi A1 dibanding A2 atau per A2 sama dengan B1 per B2. Untuk menyelesaikan, ini ada pecahan yang senilai, maka bisa diselesaikan dengan teknik perkalian silang. Jadi yaitu kalau dikalikan silang, A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Jadi A1 kali B2, A2 kali B1 perkalian silang. Sehingga dari sini bisa kita turunkan bagaimana kalau mencari salah satu. Jadi kalau mencari misalkan A1, berarti yang dikalikan silang itu A2 sama B1. Berarti B1 kali A2 atau bisa juga B1 per B2. Jadi kalau mencari A1, B1 per B2 kali A2. Jadi kalau mencari B2, maka A2 per A1 kali B1. Kemudian yang berikutnya, kita lihat dari perbandingan pasangan. Kalau tadi itu perbandingan baris, ini pasangan. Jadi 1 banding 2.500, 2 banding 5.000, 3 banding 7.500, ternyata menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1 banding 2.500. Dan kalau misalkan banyak buku ini dimisahkan X, kemudian harganya Y, maka akan diperoleh hubungan bahwa Y itu sama dengan 2.500X. Jadi bagian variabel yang sebelah kanan ini adalah 2.500 kalinya dari variabel yang sebelah kiri. Misalkan 7.500 berarti itu 3 kali 2.500. Inilah yang namanya sebagai proporsi. Sehingga dari sini bisa kita turunkan gambar grafiknya, hubungan antara X dan Y. Jadi titik-titik ini menunjukkan bahwa pasangan dari banyak buku dengan harganya. Sehingga titik-titik ini kalau dihubungkan ternyata membentuk sebuah garis lurus. Berarti bisa kita simpulkan bahwa grafik perbandingan senilai itu berbentuk garis lurus dan melalui titik 0,0 atau titik pusat. Nah, inilah mengenai pengertian dari perbandingan senilai. Agar lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh-contoh soal.
membahas mengenai contoh soal perbandingan senilai agar kita bisa lebih mudah memahami materi perbandingan senilai. Yang pertama ada dua soal. Soal yang pertama ini diketahui ada tabel-tabel pasangan variabel X dan Y yang nilainya sudah diketahui dalam tabel ini dalam masing-masing kolom. Sekarang manakah di antara tabel A dan B ini yang merupakan proporsi atau perbandingan senilai. Kemudian yang kedua ada denah mengenai ruang, ada ruang kamar untuk anak kos ya. Ini ada tipe 1 dan tipe 2. Mana yang paling lebih luas dipakai untuk seorang siswa. Baik, kita bahas untuk yang nomor 1. Nomor 1 ini untuk menyelesaikan maka kita bandingkan dulu dari misalkan yang A kita bandingkan yaitu perbandingan X sama Y nya dari masing-masing pasangan ini jadi 1, 3, 3, 5 dan seterusnya. Ternyata hasilnya adalah tidak sama. Jadi kalau 1 banding 3, 3 banding 5, 5 banding 7 dan seterusnya sampai 7 banding 9 ini nilainya jelas tidak sama. Nah, karena tidak sama berarti bukan proporsi atau bukan perbandingan senilai. Bagaimana yang tabel B? Dengan cara yang sama kita bandingkan antara X dan Y maka nilainya adalah sama, yaitu 2 banding 6, 3 banding 9, 4 banding 12, 5 banding 15 ini akan menghasilkan nilai yang sama kalau disederhanakan, yaitu berapa? 1/3 atau 1 banding 3. Nah, di sini bisa diperoleh hubungan bahwa X per Y itu 1/3. Sehingga kalau dikalikan silang maka Y itu sama dengan 3X. Nah, inilah yang merupakan proporsi. Jadi ada hubungan antara Y-nya itu berapa kali X. Sehingga ini adalah merupakan proporsi yang tabel B. Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah rancangan kamar asrama untuk satu siswa dan 2 siswa. Yang satu siswa ada tempat tidurnya 1, meja 1, kemudian yang 2 siswa juga gitu, ada ukurannya 4 meter, 5 meter, yang satu siswa 3 meter, dan ini adalah sebangun. Nah, baik kita selesaikan. Jadi karena sebangun dan ini ukuran yang tipe 1, ini belum diketahui ukuran salah satunya, maka kita misahkan X, ini X. Kemudian karena ada sebangun, nah sebangun itu adalah perbandingan sisi dari bangun yang sesuai itu adalah sama. Jadi karena ini sebangun maka kita bandingkan, maka 3/4 jadi pasangan sisi yang sesuai nilainya akan sama dengan X per 5. Kalau kita kalikan silang berarti X sama dengan yaitu 4X sama dengan 15 atau bisa juga 4/3 kali 5 ya. Jadi X nya sama dengan 15/4, jadi sama dengan 3,75 meter. Nah, kita cari luasnya masing-masing. Kalau sudah diketahui ukurannya, luas 1 berarti tinggal mengalihkan ukuran panjang kali lebar atau lebar kali panjang, jadi 3 kali 3,75 itu 11,25. Kemudian kita untuk soal berikutnya ada 4 nomor 3 sampai 6. Kita bahas satu persatu. Ini adalah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan penerapan perbandingan senilai. Nomor 1, seorang penjahit ini bisa memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Bagaimana kalau ada pesanan membuat 100 potong baju? Berapa kain yang diperlukan? Jadi kita buat dulu pasangan tabel, jadi untuk mempermudah ya. Nah, nanti kalau misalkan udah paham bisa langsung dibuat perbandingan gitu. Jadi ini adalah 10 meter, ini 8 baju. Bagaimana kalau pesanan 100 baju? Maka menulisnya posisinya itu harus ditempatkan sesuai. Jadi kalau baju sebelah kanan sini ya 100 baju juga posisinya di sebelah kanan. Berarti yang di sini X. Karena ini perbandingan senilai, jadi kalau misalkan karena bajunya pesanannya banyak berarti otomatis kainnya yang dibutuhkan juga banyak, bertambah pula. Maka kita buat hubungan karena senilai berarti 10/X itu sama dengan 8/100. Kita kalikan silang berarti yaitu X sama dengan berarti 100/8. Jadi kalau kita mengalihkan kan kita kalikan silang dulu ya. Jadi 100 kali 10/8 atau bisa juga 100/8. Jadi 108 kali 10 kita sederhanakan, yang 10 sama 8 ini bagi 24, ini 5 berarti adalah sama dengan 500 bagi 4, 120.
5 meter. Jadi kain yang dibutuhkan untuk membuat 100 potong baju adalah 125 meter. Yang nomor 2, harga satu lusin buku itu 27.000. Jika Anton membeli 5 buku dan membayar uangnya itu dengan 3 lembar 5.000, berapa uang kembaliannya? Kita buat dulu seperti ya, nomor 1, nomor 3 kita buat tabel pasangannya. Jadi satu lusin ini kan 12, harganya 27.000. Bagaimana kalau membeli 5 buku, berarti harganya berapa? Jadi kita cari harga 5 buku ini. Jadi kita karena perbandingan senilai, berarti kalau mencari X maka 5 per 12 atau 5 kali 27 per 12. Jadi yang dikalikan silang kan 5 sama 27, atau bisa juga 5 per 12. Berarti 5 per 12 dikalikan 27.000. Kita sederhanakan, berarti 12 sama 27.000 dibagi adalah 2.250. Dikalikan 5 hasilnya 11.250. Berarti karena ini membayar pakai 3 lembar 5 ribuan, berarti nilai uangnya adalah 15.000. Maka kembaliannya adalah 15.000 dikurangi 11.250 adalah ketemu 3.750. Ini uang kembalian Anton. Terus kemudian yang nomor 5, untuk membuat 5 kerangka persegi diperlukan kawat 2,4 meter. Jika panjang kawat 3,84 meter, berapa banyak kerangka persegi yang dapat dibuat? Jadi yang kalau 5 kerangka ini 2,4, kalau 3,84 itu X, maka X sama dengan 3,84 per 2,4 dikalikan 5. Jadi kita coret. Ini 3,84 bagi 2,4 ini adalah hasilnya 1,6. 1,6 kali 5 adalah jawabannya 8 kerangka persegi. Kemudian yang nomor 6, 3 mesin pemintal mampu menghasilkan 7.500 meter benang selama 2 jam. Berapa panjang benang yang dihasilkan oleh sebuah mesin selama 4 jam? Jadi ini dari yang kalimat pertama, 3 mesin selama 2 jam menghasilkan 7.500. Padahal yang ditanya ini adalah sebuah mesin. Maka kalau 3 mesin itu 7.500 sama 2 jam, coba kita menuju ke yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan itu 1 mesin, maka ini kita cari dulu kalau 1 mesin waktunya sama 2 jam, berapa yang dihasilkan. Berarti kalau yang dihasilkan berarti ini bisa kita bagi 3, 7.500 dibagi 3 berapa? 2.500. Selanjutnya yang ditanyakan ini, kita menuju yang ditanyakan. Berarti kalau 1 mesin itu selama 4 jam itu X. Nah, berarti maka yang kita gunakan hubungan dalam perbandingan adalah ini yang saya beri warna hijau, saya kodai warna hijau, maka kita kerjakan seperti nomor 3, 4, 5 ini. Berarti karena ini senilai juga, maka X-nya sama dengan apa? Berarti X-nya itu 4 per 2. Jadi 4 per 2 dikali 2.500. Jawabannya kita bagi ini 4 sama 2 bagi 2, berarti jawabannya berapa? 5.000 meter. Jadi selama 4 jam oleh 1 mesin itu bisa dihasilkan benang sepanjang 5.000 meter. Soal berikutnya 4 nomor 7 sampai 10. Nomor 7, sebuah jam tangan ini terlambat 5 menit setiap 4 jam. Berapa menit besar keterlambatan jam tangan ini kalau berputar 10 jam? Jadi kita buat dulu pasangan dari variabel yang dibandingkan. Berarti ini kalau 4 jam itu 5 menit. Bagaimana kalau 10 jam itu X? Berarti X sama dengan 10 per 4 dikalikan 5. Jadi kita sederhanakan dulu, 10 sama 4, 5 per 2. 5 kali 5 adalah 25 per 2. Jawabannya adalah X sama dengan 12,5 menit. Berarti 12 menit 30 detik. 5, jadi setengah menit berarti 30 detik. Selanjutnya yang nomor 8. Dengan kecepatan tetap jarak 150 km ini dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Jika dengan kecepatan tersebut menempuh perjalanan 1 jam 20 menit, berapa kilometer jarak yang ditempuh? Jadi untuk menyelesaikan ini yang ada waktu jam menit ini kita samakan dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 20 menit ini adalah sama dengan 1 per 3 jam. Jadi kita gabung dari mana 1 per 3? 20 per 60.
Selanjutnya kita buat tabel 150 ditempuh dalam waktu 2,5 atau 5/2 jam. Kemudian kalau dalam waktu 4/3 atau 1/3 ini X berapa? Nah, kita buat perbandingan senilai karena ini juga senilai, karena kalau jaraknya ditambah maka waktunya juga bertambah, kalau jaraknya dikurangi waktunya juga berkurang. Berarti X sama dengan 4/3/5/2. Jadi X sama dengan 4/3/5/2 dikalikan 150. Karena di sini ada pecahan dibagi pecahan, berarti kita buat dulu perkalian 4/3 kali 2/5. 2/5 nya dibalik kali 150. Kita sederhanakan, jadi 5 dengan 150 adalah 30. 30 dengan 3 itu 10 ya, dibagi kemudian 10 kali 4 kali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 10 adalah 80 km. Jadi jawabannya 80 km ya. Kemudian yang nomor 9, jadi selembar triplek ini 2,4 kali 1,5. Kalau mau dicat itu memerlukan 1,5 kaleng cat. Dengan ukuran cat yang sama, berapa kaleng yang diperlukan untuk mengecat triplek yang berukuran 1,2 kali 6? Jadi kita buat tabel, jadi 2,4 kali 1,5 ini 3/2 atau 1,5. Yang ditanyakan kalau ukurannya 1,2 kali 6 itu X, berarti X sama dengan bandingan senilai ya. Jadi 1,2 kali 6 dibagi 2,4 kali 1,5 kali 3/2. Ini kita sederhanakan, mana yang bisa disederhanakan? 1,2 sama 2,4 berapa? Adalah 2. Terus kemudian 1,5 dengan 3 itu adalah 2. Kemudian 2 dengan 6 adalah 3. Kemudian 2 sama 2 ini habis dicoret juga, berarti jawabannya ketemu tinggal 3 kaleng cat. Ini kalau digunakan untuk mengecat 1,2 kali 6 meter. Terakhir nomor 10, 5 liter solar itu cukup menempuh jarak 41 2/3 km. Jika hanya tersedia 3 liter, berarti berapa jarak tempuhnya? Jadi kita buat hubungan, jadi 5 liter ini 41 2/3 atau 125/3. Bagaimana kalau 3 liter? X, berarti X sama dengan 3/5 kali 125/3. Berarti kita coret dulu 3-nya sama 3 habis, maka 125 ini kita bagi 5 berapa? 25 km adalah jarak tempuhnya. Demikian tadi mengenai materi perbandingan senilai dan soal-soal, ada 10 soal. Semoga anak-anak memahami materi kali ini, tetap semangat belajar darinya, dan semoga bermanfaat ilmu dari video pembahasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.